Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi jama'ana hadza wa ma kunna najtami'a laula jama'ana Allah. Wa hayyikum ma'asyiral muslimin wal muslimat bit tahiyyatil Islam. Wa tahiyyatil Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aditusan tinggi Kewatu Samulia Yang Mulia Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharudin IV Sakeran atas kemogang pelangan repan bau batompok rame ramia kita seraya kita Sohibul Bait Bang Haji Fahri Hamzah Ina Bapak Sanak Sembuh Bang Zul dari keluarga besar masyarakat Bima, adik kakak semuanya. Nonda parmu ade lebih tinggi ke parmu laporan Allah Subhanahu Wa Taala. Nonda pamuji ada lebih mulia ke pamuji laku pajunjung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pang petangta alhamdulillah ringan lampak kita tuh bau batompok. Tusa temung panotang kewa pamendi baseli mupanyadu tu sapalari itu tu samule panotang lapo desa darat halal bihalal pampetangta sebenar ke inisiatif kali Bang Syahrul Salam sambil koordinasi juga Bang Syahrul ini dengan Ikasum kebetulan Pak Alimuddin Sidi Ketua Ikasum berhalangan sakit tadi ya Bang Syahrul. Jadi inisiatif teman-teman muda Syahrul Salam DKK ini. Jadi kan itu seperti skedi tentang halal bihalal Bapak Ibu. Lamen tulis kali Indonesia tu belakang laku negara-negara Arab. Memang nonda tahu ada to tegas kata halal bihalal tak. Karena halal bihalal secara kalimat pun di dalam struktur bahasa Arab itu memang jumlah yang tidak kamilah atau jumlah atau kalimat yang belum sempurna sehingga membutuhkan kata yang lain. Karena memang halal bihalal tak, tapi secara rasa bahasa orang Arab menangkap makna dari halal bihalal. Semisal minggu lalu ke Saudi, tuh beli kam sama harga, tidak harga deta. Kemudian dia ketika terjadi pertukaran uang dan barang, ada keikhlasan yang luar biasa di dalam dada kita, dada orang Arab ya. Plong gitu, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan tentang harga, tidak ada penipuan tentang harga, maka dia akan berkata halal, halal, halal. Ada dua kata biasa dia sebut soh, benar gitu, dan halal. Nah, kata-kata itulah yang kemudian diambil oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah pada tahun 48 ketika situasinya persis seperti hari-hari ini. Di mana di antara kita hampir sudah semua orang berbicara. Kalau kita lihat forum berganijang tuh orang tuh keluar masuk gitu. Ada yang ngamuk keluar masuk. Bang Dar nyetil sedikit ditangkap sama chat. Terus keluar masuk Prabowo Jokowi. Itulah situasi tahun 48 ketika semisal Soeharto bahkan dikirim ke Madiun oleh Soekarno untuk mengecek seberapa dahsyat pemberontakan Muso itu. Dan sebenarnya Soeharto hendak melapor ke Soekarno bahwa tidak perlu TNI diturunkan untuk membantai PKI. Ini kawan-kawan sendiri yang masih bisa diajak untuk berkomunikasi. Cuma kadung turun perintah dan kemudian dihabisinlah PKI 48. DITI memberontak di mana-mana. Kelompok Islam merasa bahwa politik otonomi daerah pusat ini tidak juga dipenuhi oleh Soekarno. Karena Soekarno ini keliling termasuk Sumbawa itu 3 kali Soekarno datang. Itu sultan kita sedikit dikelo juga sama Soekarno itu. Semua wilayah kesultanan dijanjikan daerah istimewa oleh Soekarno itu. Akhirnya terjadi clash antara pusat dan daerah. Itulah yang membuat terjadi satu masa di mana terjadi ketegangan yang luar biasa antara anak bangsa. Sehingga Soekarno meminta fatwa kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah, ulama dan Nahdien, kira-kira kita mau buat apa untuk menyatukan kembali riak gemuruh yang berserakan ini. Kiai Hasbullah kemudian mengatakan kalau memang pertengkaran itu haram gitu. Awalnya dia tawarkan silaturahim. Cuma kadung kata-kata silaturahim itu
alternatif ya. Apa kata yang tidak biasa kalau silaturahim sudah biasa gitu. Sehingga ditawarkanlah istilah kalau bertengkar haram, saling ngamuk haram, maka mari kita halalkan kembali hubungan silaturahim ini dengan halal bihalal, kira-kira begitu. Nah kalau silaturahim ini banyak teman-teman HMI di sini itu beda lagi, itu memang khas dari teman-teman HMI sebenarnya. Itu silaturahmi, silatnya HMI, pertemuan orang-orang HMI. Makanya sebenarnya lebih kepada silaturahim. Maka apa isi dari halal bihalal? Halal bihalal di sini adalah saling memaafkan kembali kita. Kemarin sudah tengkar Jokowi Prabowo. Kemudian kita saling bersilaturahmi lagi, menyambungkan rahim. Rahim itu artinya rahim. Bahwa kita lahir dari rahim yang sama, kemudian kita persatukan kembali pada malam hari ini. Sehingga semoga pasca putusan MK, memang bagi yang agak fanatik, agak sesak juga, karena kita pertaruhkan ketauhidan di satu sisi itu. Karena sudah ada yang doanya sampai doa jazab kan. Jika Prabowo tidak menang, mungkin tak ada lagi yang akan menyembahmu dan seterusnya ya Allah. Nah itu kejiwaannya hari ini nggak tahu bagaimana itu, karena yang dipertaruhkan satu otorita ketuhanan di dalam keimanannya itu. Nah teman-teman, saya mau mengupas hal itu. Saya awali dari satu kekalutan yang sama yang dialami umat persis di bulan Syawal pada tahun ketiga Hijriah. Jadi di tahun ketiga Hijriah pada tanggal 7 Syawal, seperti ya bulan ini, bulan Syawal, itu umat Islam hampir saja meragukan otoritas kenabian dan otoritas ketuhanan ketika begitu yakinnya umat Islam perang di dalam perang Uhud. Itu dua perang terbesar itu adalah Badar dan Uhud. Umat Islam karena dipimpin oleh Nabi Muhammad langsung sebagai pemegang otoritas spiritual yang diyakini bahwa bersama Nabi ada Tuhan, bersama Nabi ada malaikat, sehingga apapun jalan yang ditempuh bersama jalannya Nabi tidak mungkin kalah. Seperti keyakinannya banyak umat hari ini, tidak mungkin kalah. Prabowo misalnya, ada habaib, ada ulama di sana, ada umat yang tiap harinya menangis dalam tahajud. Bang Zul ini luar biasa, tiap malam menangis untuk pilpres. Ketegangan yang sama dialami oleh umat ketika perang Uhud, dan ternyata meskipun Nabi yang memimpin dan ternyata umat Islam kalah. Hampir saja umat Islam saat itu, kok bisa kalah? Ini Nabi yang langsung memimpin. Maka Allah untuk menghibur umat Islam saat itu, menghiburnya sambil mengenyek, sambil sedikit mencibiri. Sampai-sampai di dalam surat Al-Imran untuk yang terkait dengan perang Uhud itu, Allah menurunkan 80 ayat, tidak kurang dari 80 ayat di dalam surat Al-Imran menceritakan tentang perang Uhud. Karena terjadi goncang dalam jiwa umat Islam pasca Badar. Jadi kalau doa yang dibaca oleh Nenowarisman itu yang namanya doa jazab, itu turun ketika perang Badar. Ketika perang Badar 300 umat Islam melawan 3.000 orang kafir Quraisy, kita menang. Begitu yakin dan bergeloranya semangat umat Islam meyakini kemenangan Uhud, dan ternyata kalah. Dan kemudian Allah menurunkan 80 ayat di dalam surat Al-Imran. Yang dari ayat 137 saya bacakan. Qad khalat min qablikum sunanun. Telah berlalu cerita yang sama tentang kalah dan menang terhadap umat-umat sebelum kamu. Jadi Allah bukan justru menghibur bahwa jangan kau sedih gitu, tetapi Allah memberikan satu trigger yang kemudian ayat inilah yang dijadikan sebagai awalan eksplorasi intelektual saintifik umat Islam tentang al-aqliyah at-tajribiyah, tentang bagaimana melakukan eksplorasi saintifik bahwa menang itu ada prasyarat rasionalnya untuk menang, kalah ada prasyarat rasionalnya untuk yang menjelaskan kenapa orang kalah. Tidak ada unsur-unsur doa tanpa laku yang baik yang bisa membuat kita menang meskipun terhadap orang kafir. Semisal Prabowo, semisalnya ya bagaimana bisa menang, semisal saksinya nggak ada, semisal itu penjelasan di dalam Al-Quran. Kamu tidak akan bisa menang kalau kamu tidak melakukan prasyarat-prasyarat yang membuat Anda harus bisa menang, dan itu harus rationable, berbasis rasio. Meskipun uang saksi nggak turun, uang saksi tidak turun dan lain sebagainya. Jadi jangan salahkan Allah ketika Prabowo-nya kalah begitu. Kan goncang umat ini.
surat Al-Imran tentang perang Uhud. Perang Uhud ini di dalam ayat itu sebenarnya menjelaskan yang saya katakan tadi tentang al-aqliyah dan tajribiyah, tentang siklus perubahan. Bahwa perubahan itu ada siklusnya dan ada penjelasan rasionalnya. Jangan pernah menyalahkan satu ruang sepimu bersama Tuhan ketika apa yang kau inginkan itu tidak tercapai. Kira-kira itu isi dari surat Al-Imran. Rekan-rekan sekalian, hubungan tentang siklus perubahan di dalam peristiwa Syawal ini, makanya diresapi sekali oleh Nabi, karena Nabi masih memimpin peperangan. Dan pasca Uhud melalui ayat 80 ayat ini, tidak ada lagi kekalahan umat Islam selain perang Hunain. Semua menang. Apa yang dilakukan oleh Rasul, semisal perang besar pasca Uhud, perang Khandaq. Perang Khandaq itu umat Muslim di Madinah dikepung. Madinah itu dikelilingi oleh gunung-gunung besar dan ada jedanya, kemudian itu dikepung habis-habisan oleh seluruh konsolidasi kaum Yahudi dan kafir Quraisy. Tidak hanya kafir Quraisy yang datang dari Mekah, tapi Yahudi mengepung Madinah. Belajar dari kekalahan Khandaq, dari kekalahan perang Uhud, maka apa yang dikatakan oleh Rasul? Rasul seperti yang di-trigger oleh Allah dalam ayat tentang Uhud, Rasul membuka spektrum umat Islam saat itu agar meskipun badannya terkepung, jangan jiwanya terkepung. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul, padahal dalam posisi kalah perang Khandaq, Rasul mengatakan justru hendak melampaui pikiran umat Islam. Persia sudah tertaklukkan. Itu Khandaq itu artinya parit ya. Ketika parit itu diusulkan oleh Salman Al-Farisi, makanya Rasul itu kalau ada yang usulkan, dia yang disuruh jadi pimpro proyek. Salman belajar dari Persia, karena dia orang Persia, mengatakan baiknya kita bikin Khandaq. Dan ketika digali batu, kemudian ada batu yang tidak bisa dipecahkan, Rasul mengambil gada ya untuk memecahkan, keluar kilat. Rasul justru berkata menyemangati umat Islam, kalau secara sosiologis untuk menyemangati, meskipun basisnya adalah wahyu, Persia sudah tertaklukkan. Loh bagaimana ini kita sedang terkepung oleh Quraisy, belum tentu kita bisa hidup besok. Itu konsolidasi dengan Yahudi. Dipukul lagi batu itu oleh Rasul, kita telah menguasai Romawi, kata Rasul. Jadi Rasul membuka spektrum umat Islam seperti di dalam Uhud ini. Meskipun badannya terkepung, jangan jiwanya terkepung. Meskipun hari ini apa yang diyakini sebagai amanat dari Allah untuk memenangkan capresnya tidak terpenuhi, luaskan spektrumnya, berpikir hal yang jauh lebih besar lagi. Kira-kira itu amanat dari perang Khandaq dan ayat di dalam surat Al-Imran. Makanya teman-teman, kalau kita baca siklus peristiwa, hari ini kita sama-sama berkumpul di rumah Bang Fahri ya. Beliau adalah wakil ketua DPR RI. Kalau kita lihat ke belakang, ini belum ada satu pencapaian yang lebih dari kita tahu Samawa, Pulau Sumbawa. Ada Bang BZ juga di sini. Beliau sangat in touch dengan kita. Karena ada yang Sultan Muhammad Kaharudin IV sebenarnya adalah raja bagi seluruh Pulau Sumbawa hari ini. Yang tersisa secara spiritual ada di beliau. Yang masih ada Pak Bujan, tersisa kan enggak enak. Yang masih ada. Beliau ini keluarga raja bicara di Bang Bezer. Jadi kalau kita lihat apa pencapaian orang Sumbawa hari ini di Jakarta untuk membaca siklus peristiwa dalam surat Al-Imran. Saya di Jakarta aktif ya, stay di sini 2010. Bang Syahrul dari tahun 2000 ya. Itu yang ngadain halal bihalal, yang ngadain buka puasa kalau nggak Bang Din Samsudin, Amir Jawas, Din Samsudin, Amir Jawas. Nah ini yang kita dorong untuk teman-teman muda ini mulai, karena untuk bisa mengundang orang buka puasa itu setidaknya punya rumah seperti Bang Din. Anak-anak muda ini harus yang sudah melampaui beliau, maksud saya, agar tidak tiap bulan puasa kita tunggu jadwal. Kalau buka Bang Din, Bang Amir Jawas sudah 20 tahun lebih itu. Jadi yang bergerak di ekonomi harus melampaui itu, yang bergerak di politik harus melampaui itu. Dan saya mengatakan bahwa pencapaian Bang Fahri hari ini sebagai wakil ketua DPR RI itu belum memecah rekor dari apa yang sudah dilakukan, dicapai oleh orang Sumbawa pada 70 tahun yang lalu. Atau 71 tahun yang lalu. Jadi kalau Sultan Muhammad Kaharudin III, Sultan kita, beliau itu sudah pernah menjadi ketua DPR negara Indonesia Timur. Sama dengan Bang Fahri dalam hal bahwa ketua DPR NIT ketika Sultan Muhammad Kaharudin III menjadi ketua DPR itu beliau tanpa fraksi. Bang Fahri juga sama sekarang tanpa fraksi beliau.
Jadi ketika Tajuddin Nur, Ketua Parlemen NIT, mengundurkan diri karena ada faksi di dalam negara Indonesia Timur itu, antara yang pro federasi dengan yang pro republik. Yang pro federasi sebenarnya dianggap sebagai pengkhianat saat itu. Dan itulah jagonya Sultan kita mengambil ruang di dalam NIT justru untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang pro republik. Teman-teman diskusi beliau adalah Arnold Manimutu misal, dan seluruh kelompok-kelompok republik. Makanya ketika Tajuddin Nur Parlemen NIT pertama mengundurkan diri, beliau naik menjadi ketua DPR non fraksi, tanpa partai. Makanya mungkin turun-temurun juga kepada keturunannya dilarang masuk partai. Jadi kalau kita lihat pencapaian Bang Fahri, harusnya kita hari ini setelah 71 tahun melampaui itu, lebih dari itu. Juga terkait wawasan kebangsaan, semisal kita melihat bagaimana besarnya jiwa orang-orang tua kita di masa lalu. Apa yang membuat Sultan kita semisal merelakan melepaskan otoritas berbasis darah, yang membuat beliau seumur hidup sampai anak keturunannya sampai kiamat bisa menguasai teritori yang namanya Sumbawa, bisa menguasai seluruh masyarakat Sumbawa. Tiba-tiba di tahun-tahun peralihan kekuasaan itu beliau dengan rela melepaskan tanah dan manusia Sumbawa ini kepada republik tanpa ada kompensasi apapun. Apa yang membuat begitu besarnya jiwa-jiwanya mereka itu? Bahkan hari ini semisal kalau kita baca ya, beliau itu secara definitif membuat partisi antara apa yang menjadi harta beliau dan menjadi harta dari kesultanan. Semisal bala putih itu, Wisma yang terbakar itu murni adalah kado pernikahan beliau atas permintaan sang istri tercinta, Putri Raja Bima. Kalau hendak menikah maka buatkan saya rumah yang seperti rumah ayah saya di Bima. Ya harusnya itu milik pribadi beliau, tetapi ketika terjadi peralihan ke republik, beliau mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada republik, bukan kepada anak saya. Yang tertinggal adalah Bala Kuning, karena Bala Kuning itu murni tanah dan bangunannya milik beliau. Sama ketika semisal beliau menghibahkan tanah untuk gereja, tanah yang dihibahkan adalah tanah yang murni milik pribadi, bukan milik kerajaan. Kalau yang milik kerajaan, tanahnya semisal, beliau menyerahkan sepenuhnya kepada republik tanpa kompensasi apa-apa. Saham 300.000 orang Sumbawa tahun 45 dan tanah seluas sekian ratus ribu meter persegi adalah saham beliau untuk republik, dan beliau tidak diberikan kompensasi apa-apa. Apa yang bisa membuat jiwanya begitu besar? Kita lihat pergaulan beliau. Makanya hari ini sebenarnya orang-orang Sumbawa harusnya melampaui apa yang telah dicapai oleh beliau setidaknya. Hari ini sudah over connected. Masa kita nggak bisa melampaui apa yang dicapai oleh kakek-kakek kita itu? Kalau kita lihat yang mempengaruhi jiwa kebangsaan beliau, misalnya bahwa beliau di Solo itu sudah dekat dengan geng Solo. Geng Solo kalau kita lihat dalam sejarah berdirinya republik dari SDI, SI, itu adalah anak turunnya Susuhunan Pakubono X itu adalah menghibahkan wilayah-wilayah keraton untuk rapat-rapat pendirian republik. Dan Sultan kita dekat sekali dengan yang namanya Pangeran Yudo, Kusumo Yudo. Bisa dibaca Kusumo Yudo itu siapa? Dia adalah orang yang sangat republik. Selain pertemanan dengan geng Solo, beliau dekat sekali dengan ada yang namanya, selain Cokro Aminoto, di Indonesia ada yang namanya Satrio Piningit, diyakini oleh orang Indonesia. Semacam setan jin yang dia tidak tahu dari mana, tapi idenya begitu merasuk untuk mendorong kemerdekaan. Namanya Sastro Kartono. Sastro Kartono itu oleh dunia dijadikan satu-satunya referensi yang paling legitimit untuk menceritakan tentang Perang Dunia I. Karena beliau adalah wartawan dari New York Herald Times. Dia menguasai 26 bahasa asing, menguasai 20 bahasa di Nusantara. Dia adalah kakaknya dari Kartini. Itu teman dekatnya dari Sultan Muhammad Khairuddin III yang memberikan pemahaman kepada Sultan Muhammad Khairuddin III tentang bagaimana arah kebangsaan, tentang NIR di Republik, NAR di Republik. Kemudian kedekatan Sultan kita juga dengan orang-orang Parindra. Misal di Parindra itu ada yang namanya Margono Joyo Hadikusumo, kakeknya Prabowo. Makanya Prabowo bikin partai namanya Partai Gerakan Indonesia Raya, karena kakeknya buat partai juga namanya Parindra, Pergerakan Indonesia Raya.
Di situ bersama Dr. Sutomo setelah mendirikan Budi Utomo tahun 08. Teman dekat dari Sultan kita mulai berbicara tentang wacana kebangsaan. Wacana dari Sastro Kartono yang begitu hebat itu masuk ke dalam pikiran-pikiran Sultan kita. Dan itulah yang membuat beliau begitu luas dadanya, merelakan dan tidak hendak memikirkan ya harusnya anak-anak saya lah yang menguasai tanah ini, karena ini adalah berbasis darah, tidak akan bisa menggoyang otoritas kekuasaan berbasis darah. Jadi ada 3 sumber otoritas kuasa. Yang pertama berbasis wahyu, nabi. Itu nggak ada yang bisa mengaku-aku menjadi nabi itu karena basisnya wahyu dari Tuhan, nggak bisa digoyang-goyang. Yang kedua adalah berbasis darah, itulah negara-negara monak. Berbasis darah karena memang dia anaknya raja. Itu kokoh, kuat. Dan yang paling lemah itu berbasis demokrasi, karena itu kalau goyang pilihan rakyatnya, goyanglah posisinya. Jangan sok sombong, toh 5 tahun saja orang yang berbasis demokrasi itu. Nah ini ada beliau Sultan Muhammad Karudin III yang mendapatkan otoritas legitimasi berbasis darah, rela merelakan tanah-tanah itu. Dan tidak hendak memikirkan anak keturunannya. Ini yang kita harus belajar dari kelapangan jiwanya beliau. Teman-teman, saya kira dari beberapa hal yang saya sampaikan itu berdasarkan Al-Quran ya, maka mari kita mendorong akselerasi anak-anak muda Sumbawa mulai muncul yang kaya-kaya seperti Bang Boris ini. Bang Boris ini tidak lagi bermain di wilayah distribusi dan supply, dia bermain di wilayah produksi real. Tidak ada yang bisa itu menembus wilayah optik gitu, penguasaan hulu dari pengadaan alat digital optik itu. Mas Boris, bisa berdiri Mas Boris? Tolong berdiri Mas Boris. Inilah direktur dari Borsha. Borsha itu sederhana, Boris Syaifullah. Borsha jadinya kantornya sangat besar di Bandung. Harus muncul Boris baru. Begitu juga yang dunia politik, anak-anak muda sudah memang harus mulai muncul ke depan. Dr. Syahrul disebut namanya. Dr. Syahrul. Akan berbeda mungkin wajah Sumbawa hari ini jika jiwa-jiwa muda yang muncul di situ untuk menderah Sumbawa dengan cara yang berbeda. Maka saya dorong yang memang hendak menjadi bupati atau juga yang mendorong nama-nama saya, nggak apa-apa, kita bikin itu mengalir, munculkan sebanyak-banyaknya nama-nama muda, tapi jangan mudanya saja, harus jelas menawarkan peta jalan apa. Jadi kalau saya jadi bupati, hari pertama saya harus begini, begitu yang ditawarkan, agar terjadi kontestasi ide yang membuat Sumbawa ini semakin maju berbasis narasi tentang kemajuan itu.